Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu terdapat dalam kitab Filipi 2 ayat 3 yang berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi, perihal tentang prinsip supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kristus menjadi patokan bagi kita untuk memahami perjalanan hidup ini. Dalam keberimanan kita yang sungguh-sungguh, Kristuslah yang menjadi ujung tombaknya. Bagaimana Kristus telah menyatakan kepada kita arti dari kerendahan hati. Bahkan Kristus sendiri tidak hanya merendahkan hatinya, ia bahkan mau merendahkan dirinya dalam kenosis dan dalam keberadaannya sebagai manusia. Ia firman yang kekal, tetapi ia menjadi firman yang menjadi daging. Artinya ini menjadi suatu kenyataan bahwa Allah ketika berfirman, ia juga merealisasikan apa yang ia telah nyatakan dalam firman-Nya. Ini menjadi tanggung jawab kita dalam pribadi dan komunal, bahwa sebagai orang-orang beriman, maka prinsip ini harus yang terutama bagi kita. Ketika kita boleh melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, terlebih dalam keberadaan kita dalam jemaat, maka prinsip ini harus kita dahulukan. Kita melakukan itu bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ada satu puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian yang sia-sia adalah ketika kita ingin diperhatikan dan diangkat-angkat, atau ketika kita telah melakukan sesuatu yang baik, maka nama kita dielu-elukan atau dipuji-puji banyak orang. Itu bukan kita. Pujian yang sebenarnya adalah ketika aku dapat melakukan sesuatu, bahkan yang besar menurut pikiran orang-orang, semua itu akan aku berikan kepada Allah, dan sambil mengucap syukur, menyebut nama Kristus dan berkata, terima kasih dan dimuliakanlah namamu. Ini menjadi bagian dari kita sebagai persembahan yang terutama, bahwa apa yang boleh kita kerjakan ini adalah persembahan kita kepada Tuhan untuk menyatakan pujian yang benar kepadanya. Untuk melakukan hal itulah Paulus menekankan supaya pujian itu tidak menjadi kesia-siaan karena mencari kepentingan diri sendiri, maka yang terutama dalam hal ini adalah merendahkan hati. Apa sebenarnya fungsi dari merendahkan hati? Paulus berkata bahwa merendahkan hati itu malahan menjadi kekuatan kita. Ketika kita dapat merendahkan hati, tentu kita akan dapat melihat nilai yang tinggi dalam diri orang lain. Kita tidak ingin menjadi pribadi yang terus-menerus di atas awan, tetapi kita melihat bahwa ada kesetaraan antara aku dengan dia sebagai manusia yang sama, bahwa mereka juga adalah yang telah diselamatkan dan menjadi pribadi yang utuh sama seperti saya sebagai pribadi yang merdeka. Artinya di dalam Kristus ada kesetaraan itu, sehingga barang siapa tidak berada di dalam Kristus, ia tidak mengerti tentang kesetaraan. Kerendahan hati yang kita pelajari saat ini adalah kerendahan hati sama seperti yang dilakukan oleh Kristus dalam hidupnya. Bagaimana Kristus telah memenangkan kita, membawa kita kepada perjanjian damai itu lewat kerendahan hati itu, sehingga tidak melulu jika orang merendahkan hatinya maka ia akan dipijak-pijak. Tentu kita memiliki prinsip hanya garam yang sudah tawar lah yang akan dipijak-pijak oleh orang-orang.
tetapi kerendahan hati bukan. Tetapi jika kita menjadi orang yang rendah hati tiba-tiba menjadi tawar hati, maka kita tidak akan memberi dampak lagi kepada orang lain. Mari belajar untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati. Karena tidak ada orang yang langsung tercipta menjadi orang yang rendah hati tanpa ia berusaha berkomitmen di dalam dirinya. Kita harus menunjukkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita meneladani kehidupan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Mampukan kami Tuhan supaya tidak mementingkan diri kami sendiri dan menjadikan pujian yang sia-sia. Tolong kami supaya memiliki prinsip bahwa kami ini adalah sama sebagai pribadi yang telah diselamatkan. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan Tuhan adalah demi kemuliaan-Mu, dan kami berusaha menjadi orang-orang yang rendah hati. Terimalah Tuhan pujian kami dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.